mengganti, membasuh anggota mandi wajib atau mandi sunnah. Kalau mandi wajib ya harus mandi wajib, harus mencopot sepatu mujahnya. Tuh. Saya kira sampai sini cukup dan kita lanjutkan lagi, yaitu batas waktu dalam mengusap mujah itu ada tidak sih? Ada kuotanya tidak? Oh, ternyata ada di sini. Keterangan selanjutnya, wayam sa'ulan ngusap sopo al muqimu wong mukim yauman ing dalam sakdina walailatan lan sakwengi. Bagi orang yang bermukim, orang yang menetap hidupnya di daerahnya, dia diperbolehkan mengusap sepatu mujahnya hanya sehari semalam saja. Jadi bagi orang yang bermukim, mukim itu yang menetap. Kalau musafir ya berjalan, artinya orang musafir ya bepergian. Kalau mukim dia menetap. Dia diperbolehkan hanya sehari semalam saja, yauman walailatan. Kemudian wayamsahu lan ngusap sopo al musafiru wong musafir salasata ayyamin kelawan telu piro-piro dina bilayalihina kelawan piro-piro bengine dina al muttasilati kang bersambung biha kelawan dina. Sawaun pada uga taqaddamat dingini opo dina au ta'akhkharat atawa bureni opo dina. Dan orang yang bepergian, seorang musafir, dia boleh menggunakan keringanan rukhsah ini, dispensasi mengusap mujah ini, diperbolehkan hanya dalam tempo waktu 3 hari 3 malam. Jadi diperbolehkannya 3 hari 3 malam saja yang berturut-turut ya. Nah sekarang kapan mulai boleh melakukan mengusap mujah? Ada keterangan lanjutnya yaitu wabtidaul muddati lan utawi kawitane mangsa tuhsabu iku den hitung dan wilang min hinin ing dalam mangsa yahdusu hadas sapa wong ay minin qidail hadasil ka ini tegese saking tutuge hadas al ka ini kang ana ba'da tamami lubsil khuffaini ing dalam sakwise sempurnane ngenggo 2 mujah la min ibtida'il hadasi ora saking kawitane hadas wala min waqtil masilan ora saking waktune ngusap wala mini ibtida'il lubsilan ora saking kawitane ngenggo. Kemudian awal mula waktu itu dihitung yaitu ketika dia hadas. Ya, jadi setelah melakukan hadas. Setelah sempurna menggunakan mujah. Ya. Jadi contohnya gini gampangnya. Kan tadi orang yang mendaki gunung, ya. Orang yang mendaki gunung itu berarti dia musafir nih. Karena dia perjalanan ya. Kita contoh mendaki gunung saja yang gampang lah. Di pos pertama sebelum menaiki gunung itu kan suhunya tidak terlalu dingin. Nah di pos pertama itu dia siap-siap tuh. Siap-siap dia wudhu dulu. Wudhu pakai air biasa ya. Dia berwudhu, setelah berwudhu sempurna segala macam dilakukan, yang wajibnya, yang sunnah wudhunya juga dilakukan. Setelah sempurna dia pakai sepatu mujahnya. Bles aja. Berarti dia dalam keadaan suci dari hadas. Setelah memakai sepatu mujah, barulah dia melakukan pemberangkatan mendaki Gunung Himalaya. Berangkatlah dia tuh ke atas. Terus aja ke pos kedua. Nah, berarti kan sudah melalui area-area yang dingin, suhu yang dingin. Nah, dalam perjalanan ini masuk waktu sholat nih, masuk waktu zuhur. Tadi berangkat masih pagi, jam 8 pagi. Pas dalam perjalanan sampai ke pertengahan itu jam 12 siang. Berarti masuk waktu zuhur. Nah, tapi dia
berhadas, dia kentut, dia punya hadas. Berarti kan ketika mau sholat zuhur, dia harus suci dulu dari hadas kecil. Terus bagaimana cara bersucinya? Ya wudhu biasa. Tapi tidak usah mencopot atau melepaskan sepatunya. Karena ini ada keringanan. Dia wudhu biasa, mau yang wajibnya saja atau mau yang sunnahnya juga dibasuh, bebas. Misalkan yang wajibnya saja karena suasananya sangat dingin sekali suhunya. Wudhu biasa, pas mau membasuh kedua kaki, itu tinggal diusap saja sepatunya, tidak usah dilepas. Nah itu maksudnya. Nah sekarang mulai dihitung waktu. Kapan? Kan musafir itu 3 hari 3 malam. Pas mulai dihitung, itu ketika dia hadas tadi. Yaitu tadi, sebelum zuhur dia hadas. Nah, itu. Jadi dihitungnya tadi 3 hari 3 malam. Berarti dia mulai waktu mengusapnya, yaitu ketika dia sholat zuhur. Nah, hitungan 3 hari 3 malam berarti sholat zuhur misalkan hari Senin ya, dia mengusap mujahnya. Dihitung lagi sampai sholat zuhur hari Selasa, itu kehitungnya sehari semalam. Selasa masih ngusap mujah. Nanti sholat asar, maghrib, isya sama ya. Kalau batal wudhu lagi, tapi nggak usah copot sepatu, cukup mengusap saja. Karena suasananya sangat dingin. Nah, hari Selasa berarti kehitung sehari semalam. Hari Rabu berarti kehitungnya 2 hari 2 malam. Dan terakhir hari Kamis kehitungnya 3 hari 3 malam. Nah itulah hitungan mudah min hinin yahdusu. Jadi hitungannya tadi berarti kuota waktu dia sampai zuhur hari Kamis. Itu bagi seorang musafir. Nah, bagi penduduk setempat, orang mukim seperti suku yang mendiami wilayah sangat dingin, misalkan pas kebetulan terjadi musim dingin. Nah, bagi orang yang mukim itu hanya diberi dispensasi sehari semalam saja, karena ini sifatnya dispensasi. Nah, setelah sehari semalam bagi orang mukim atau 3 hari 3 malam bagi orang musafir, nah setelah itu misalkan si musafir masih dalam perjalanan, ya dia harus berwudu seperti wudu biasa, yaitu membasuh kedua kaki. Bagi si mukim juga sama, ini hanya keringanan saja sebenarnya. Digunakan silahkan, tidak digunakan juga tidak apa-apa. Karena keterangan awal pengarang kitab ini, wal afdalu al-ghuslu, yang lebih utama adalah membasuh kedua kaki. Nah, tapi ada keringanan, boleh mengusap sepatu mujah. Ya, ini maksudnya begitu. Ba'da tamami lubsil khuffaini la min ibtida'il hadas, bukan karena dimulainya itu bukan karena pertama hadas, wala min waqtil masih, bukan karena waktu ngusap, wala min, tapi setelah sempurna mengusap dua mujah. Jadi tadi lohor tadi ya, waktu zuhur tadi. Saya ilustrasikan begitu. Wal asi lan utawi wong kang maksiat bisafari ing dalam lelungan, wal haimi lan wong kang haim ya, artinya anggur-angguran, yamsahani iku ngusap karone masha mukimin kelawan ngusape wong kang mukim ya, kaya ngusape wong kang mukim. Wadaimul hadasilan utawi wong kang langgenge hadas iza ahdasa nalikane hadas sopong ba'da lubsil khufing dalam sause nganggo mujah hadasan kelawan hadas akhara kang wone ma hadasi ing dalam sertane hadase wong ada imi kang langgang qabla an yusollia ing dalam sak durunge nyento salat sopong bihi kelawan hadas bihi kelawan mujah fardon ing fardu yamsah mongko ngusap wa yastabihulan